Alasan Google akan menang perang AI. Google itu sama seperti Bitcoin, dan ChatGPT itu sama seperti altcoin. ChatGPT dibangun di atas model arsitektur teknologi yang dibuat oleh Google. Semua orang mengira Microsoft dan OpenAI akan mengalahkan Google dalam pertempuran AI. Menurut kami, Google akan benar-benar menghancurkan combo Microsoft dan OpenAI ini. Ini pendapat kami, kenapa Google akan menang dalam perang AI. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu. Kami tidak ingin Microsoft atau OpenAI gagal. Justru akan sangat menyenangkan jika mereka menang. Kita semua menyukai kompetisi, dan kompetisi AI antara Microsoft dan Google memberi kita pertunjukan yang sangat mendebarkan. Hasilnya bisa jadi akan mengubah dunia. Ini hanyalah pendapat kami tentang masalah yang sedang sangat hangat dibicarakan. Beberapa hari yang lalu, Google meluncurkan Bard sebagai pesaing ChatGPT dan membuat langkah Google dalam pertarungan AI. Microsoft mengumumkan investasi sebesar 10 miliar dolar di OpenAI dan sekarang memiliki 49% saham OpenAI. Microsoft mengintegrasikan ChatGPT dengan MS Teams untuk membuatnya lebih cerdas. Microsoft bahkan meluncurkan mesin pencari Bing baru yang mendukung ChatGPT. Microsoft sekarang bergerak menuju impiannya selama 1 dekade untuk menguasai mesin pencari. Satya Nadella baru-baru ini mengatakan bahwa Google adalah gorila seberat 800 pound, tetapi Microsoft akan membuatnya menari. Hal ini membuat Google waspada. Sundar Pichai mengeluarkan Core Thread. Sekarang dengan Bard, Google menyerang balik dengan kekuatan penuh. Kami percaya pernyataan Satya Nadella ini benar, tapi hanya 50%-nya saja. Google memang gorila seberat 800 pound. Tetapi dengan fakta-fakta ini, Google akan menghambat impian Microsoft dan OpenAI. Dan inilah alasannya. Alasan pertama, Google memiliki monopoli dalam mesin pencarian. Google dan YouTube adalah dua mesin pencari terpopuler di dunia dengan 91,9% pangsa pasar, meninggalkan Bing milik Microsoft jauh di belakang. Bahkan Amazon dan Facebook berada di depan Bing. Dengan fakta paling mengejutkan, ternyata Google adalah query yang paling dicari di Bing. Jadi, segera setelah Google yang meluncurkan Bard untuk masyarakat umum, Bard akan diadopsi secara massal. Meskipun Bing telah mengalami lompatan 10 kali lipat setelah integrasi ChatGPT, Bing tidak dapat mengalahkan Google dalam perlombaan jumlah pengguna. Nomor 2. Lebih banyak pengguna akan membawa lebih banyak umpan balik atau feedback untuk Bard, dan tentunya akan mempercepat perjalanan perbaikan Bard. Ingat, AI yang buruk dengan lebih banyak data akan mengalahkan AI yang baik dengan lebih sedikit data. Rilis pertama, Bard yang diluncurkan Google menggunakan versi ringan dari Lambda. Versi ini membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih sedikit, tetapi akan membantu mereka mengumpulkan lebih banyak umpan balik. Perlu diperhatikan juga, dalam dunia bisnis apapun, feedback dari pengguna sangat membantu untuk menyempurnakan produk atau jasa yang kamu kembangkan. Semakin banyak feedback dari pengguna, akan semakin cepat meningkatkan akurasi dari Bard. Dan mereka sudah memiliki kasus penggunaan yang tepat untuk itu. Menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi format yang mudah dicerna. Alasan ketiga, Google telah mengikuti perlombaan AI ini selama lebih dari 1 dekade. Dimulai pada awal tahun 2000-an dengan divisi penelitiannya Google Research. Google berada di balik semua terobosan besar di dunia AI. Mulai dari mengalahkan pemain top dalam permainan Go hingga memecahkan masalah pelipatan protein. Mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun. Sejak tahun 2011, mereka telah menginvestasikan miliaran dolar di divisi lain seperti DeepMind dan Google Brain. Google Brain adalah pembangkit tenaga listrik dari AI yang bertujuan untuk meniru fungsi otak manusia normal. Beberapa produk Google telah menggunakan Google Brain selama bertahun-tahun ini, seperti pengenalan ucapan Android, Google Translate, mencari foto Google, balasan cerdas di Gmail, dan rekomendasi di YouTube. Di sisi lain, DeepMind
membangun aplikasi AI untuk keperluan umum. Aplikasi ini dapat mendiagnosis penyakit mata dan kanker payudara, seperti dokter-dokter top dunia. DeepMind lebih menghemat 30% energi yang digunakan untuk menjaga pusat data tetap dingin, meningkatkan pengobatan kanker kepala dan leher. Dan bayangkan, kemampuan yang dimiliki Google ini akan berkembang di masa depan. Alasan yang keempat, yang paling penting, arsitektur dasar yang digunakan oleh GPT dibangun oleh Google sendiri. OpenAI menggunakan model pembelajaran mendalam Transformer untuk membangun GPT-3 Generative Pre-trained Transformer 3. Pahami dengan cara ini, ada banyak mata uang kripto seperti Bitcoin saat ini. Tetapi, semuanya dibangun di atas buku besar terdistribusi yang disebut blockchain. OpenAI dan ChatGPT mungkin telah membuat terobosan, tetapi mereka dibangun di atas model arsitektur yang diperkenalkan ke dunia oleh Google. Singkatnya, Google itu sama seperti Bitcoin, dan ChatGPT itu sama seperti altcoin. Alasan kelima, setiap titik data di internet telah diindeks oleh algoritma PageRank Google. Jadi BART tidak hanya akan memberikan tanggapan yang relevan dan kontekstual, tetapi juga berdasarkan sumber yang otoritatif. Tidak seperti ChatGPT yang menerima banyak kritikan karena info yang salah, kutipan yang palsu, dan referensi yang tidak ada sama sekali. Google bahkan memiliki transkrip dari semua video YouTube. Jadi BART tidak hanya akan melatih modelnya untuk data berbasis teks, tetapi juga untuk data berbasis video dan audio. Kami tahu ChatGPT telah dilatih dengan semua data dunia yang berakhir pada tahun 2021. Tetapi BART menarik informasi dari web dan memberikan tanggapan berkualitas tinggi dengan memanfaatkan data yang sangat besar, segar, dan real time. Alasan yang keenam, Google setidaknya 10 tahun lebih maju dari ChatGPT dalam hal memberikan jawaban yang asli melalui chatbot. Google BART dibangun di atas model Lambda dengan 3 metrik utama, yaitu kualitas, keamanan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tanggapan yang dihasilkan oleh percakapannya masuk akal dan tidak umum tentunya. Di sisi lain, tanggapan dari ChatGPT hampir sama seperti tanya jawab robot. Tidak semua telah melihatnya menghasilkan konten yang dangkal. Hal ini membuktikan bahwa Lambda dilatih untuk berdialog, sedangkan ChatGPT dilatih untuk teks web. Silakan bandingkan sendiri. Ini contohnya. Google telah bekerja selama beberapa dekade, menghasilkan banyak produk dan lainnya. Nah, kenapa Google tidak dari awal meluncurkan produk AI mereka ini? Tidak dari awal meluncurkan BART. Setelah ChatGPT keluar, barulah mereka terburu-buru meluncurkan BART. Nah, alasan pertama karena Google memiliki tanggung jawab untuk melayani miliaran pengguna. Jadi mereka tidak ingin miliaran pengguna tersebut termakan hoax dan dari informasi yang kurang berkualitas dan tidak benar. Yang kedua, mereka mendapatkan keuntungan dari status quo. AI yang mereka keluarkan nanti dapat memakan pendapatan pencarian mereka. Dan karena ingat, Google mendapatkan penghasilan dari iklan yang ada di mesin pencarian mereka. Dan adanya AI ini dapat memakan pendapatan mereka tersebut. Ditambah lagi, hal ini dapat mengekspos miliaran pengguna mereka pada potensi bahaya, seperti berbagai info palsu, membuat foto palsu, mencerminkan ujaran kebencian, memberikan siswa kemampuan untuk menyontek dalam ujian. Nah, yang ini merupakan daya tarik utama dari ChatGPT. Untuk mendiversifikasikan portofolio AI-nya, Google menginvestasikan $400 juta Amerika di Anthropic. Hampir mirip dengan kesepakatan dilakukan Microsoft dengan OpenAI pada tahun 2019. Sebagai informasi, Anthropic didirikan oleh mantan pemimpin OpenAI, termasuk kakak beradik Daniela dan Dario Amodei. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Sam Altman mengatakan, pembicaraan tentang sebuah teknologi yang menjadi akhir dari sebuah perusahaan raksasa biasanya salah. Jadi, bahkan CEO OpenAI pun
yakin dengan kompetensi Google. Nah, mengapa kamu tidak yakin? Setahun dari sekarang, OpenAI mungkin terlihat seperti penggerak pertama dalam AI generatif. Tetapi modelnya mungkin tidak terlihat baru dan mengganggu seperti yang terlihat sekarang. OpenAI tidak akan mengubah hierarki kekuasaan. Itu tadi alasan dan pendapat kami mengapa Google akan menang di perang AI. Kalau nanti pendapat kami ini sama, silahkan datang lagi ke channel kami dan jangan lupa tinggalkan komentar, titip sendal, atau hajar kami habis-habisan melalui komentar-komentar idaman Anda atau melalui kata-kata mutiara Anda. Kami sudah siap dan kami sudah ikhlas. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.